kamu, selamat datang di Power Learning Corner di edisi ketiga di bulan Juni dengan tema kali ini adalah cash flow clean up, eksekusi bersih-bersih kas, dan menata ulang rekening. Dengan aku Rais, financial planner kamu. Minggu lalu kita sudah melakukan audit dan melihat realitas angka pertengahan di tengah tahun dan juga mengetahui area bocor halus di mana saja. Di minggu ini kita ambil kendali penuh atas arus kas kita dan mengeksekusinya. Untuk yang rajin mencatat, minggu lalu kamu sudah memegang 3 pos terbesar yang menguras uangmu dari Januari sampai Mei. Dari 3 pos-pos tersebut, jika memungkinkan, turunkan plafonnya atau downgrade pos-pos tersebut sebesar 30% selama 6 bulan ke depan ya. Di mana selisih 30% tersebut dipindahkan langsung ke tabungan sebagai bantalan tambahan atau dana darurat atau ke instrumen investasi lainnya. 30% ini bisa dipakai untuk percepatan tujuan keuangan kamu di instrumen investasi jangka panjang maupun jangka menengah. Untuk kamu yang baru mulai mencatat, solusinya adalah memisahkan wadah uang di awal agar kamu lebih mudah dan bisa membiasakan diri. Di mana begitu uang masuk, langsung dibagi secara fisik ke dalam 3 rekening terpisah yang tidak saling terhubung. 3 rekening terpisah ini terdiri dari, aku sebutnya ember ya. Ember pertama itu untuk operasional, digunakan untuk hidup sehari-hari. Terus rekening kedua atau ember kedua itu kewajiban, seperti pos cicilan, tagihan, dan komitmen bulanan. Dan yang terakhir adalah ember ketiga atau aku sebutnya adalah rekening masa depan. Bisa kamu gunakan sebagai dana darurat ataupun untuk tujuan keuangan lainnya, di mana ember ketiga ini tidak boleh ada akses kartu ATM ataupun m-banking di ponsel kamu. Aturan main 3 ember ini, sistem ini hanya bekerja jika kamu mematuhi aturan tegas, yaitu begitu dana masuk, ember 2 dan ember 3 itu harus langsung diisi via auto debit atau transfer instan. Dan kamu hanya boleh hidup dan jajan gitu ya dari ember pertama atau rekening pertama. Jika uang di rekening pertama ini habis sebelum tanggal 30, maka kamu selesai. Bisakah Baris kalau misalnya aku transfer lagi bisa nggak? Bisa-bisa aja gitu ya. Kamu transfer misalnya dari rekening 2 dan 3, tapi kalau kamu mencatat dengan baik itu artinya kamu ada miskalkulasi nih di rekening pertama gitu ya. Akibatnya nanti ke depannya ya akan balik lagi ke habit yang lama. Jadi memang ini adalah latihan gitu ya. Sebisa mungkin patuhi aturan yang kita bikin. Mengapa memotong pengeluaran terasa seperti hukuman? Itu kemungkinan besar adanya uh, pemikiran gitu ya atau subcoping bahwa apa yang kamu konsumsi atau di mana kamu menghabiskan uang itu ada nilai diri kamu. Sehingga ketika kamu mulai tidak membelanjakan di hal-hal yang biasa kamu belanjakan gitu ya atau makan dan minum di tempat di mana kamu biasanya minum, itu memunculkan kecemasan dan perasaan tidak nyaman karena kamu merasa itu kan bukan aku gitu ya. Harusnya uh, aku bisa nih di belanja barang ini atau makan di tempat ini gitu ya, dan perubahan ini itu pasti ada menimbulkan ketidaknyamanan. Jika itu terjadi, latih tubuhmu untuk menerima kenyataan bahwa penurunan intensitas belanja itu bukanlah penurunan kelas sosial atau kegagalan dalam hidup. Di tengah ekonomi 2026 yang menantang ya, memperketat arus kas adalah keputusan strategis seseorang gitu ya. Aku sebutnya seorang pemimpin yang waras, bukan sebuah kemunduran. Malah jika kamu menghabiskan atau membiarkan uang kamu habis begitu saja, itu malah tidak bijak jatuhnya di era ekonomi atau di era situasi saat ini.
keuangan reflektif minggu ini yang pertama adalah apakah transaksi kecil berulang di merchant tersebut benar-benar sebuah kebutuhan fisik atau hanya cara murah yang kamu pakai untuk melarikan diri dari stres kerjaan. Dan yang kedua, siapa orang ataukah adakah standar sosial yang sedang berusaha kamu puaskan ketika kamu berbelanja. Dan yang ketiga, mampukah kamu tetap merasa bernilai gitu ya, tidak berubah nilai dirinya, tetap utuh, tetap percaya diri saat isi rekening dibatasi secara ekstrim di minggu ini. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga.